Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Peng. Nah, ini jawabannya jelas. Mitos itu mengandung zat terjadi atau menyebabkan berbagai zat-zat lainnya. Gimana caranya? Mahal soalnya. Uang saya. Loh, saya suka uang. Kan kamu tanya tidak detail. Apa yang Dokter Tirta suka? Pak Tirta aja kan, bukan dinas. Mas Tirta. Uang. Saya suka uang. Kenapa saya suka uang? Ya karena saya tidak munafik bahwa uang itu akan penting dalam segala kehidupan. Tapi saya tidak mau diperbudak oleh uang. Saya diperbudak oleh mimpi. Mimpinya nggak tahu nyampe ya kapan, tapi yang penting hustle. Mimpinya tetap sama saya. Mungkin faktor usia, jadi setelah kepala 3, menginjak usia 31 kemarin tuh, ada momen ketika mimpi, cita-cita dan mimpi beda ya. Ketika salah satu cita-cita udah tercapai, itu udah ngerasa enough udah. Ada contohnya. Contoh yang paling simpel tuh ketika kemarin, misalkan sudah pernah punya kantor di daerah Panglima Polim 4 lantai. Udah setelah 2 tahun, ya udah tahu rasanya. Oh ternyata dengan industri seperti saya tuh masih efektif dengan hybrid. Dan tim saya itu tidak semuanya suka WFO. Jadi akhirnya saya menarik mundur ke base camp dan beberapa dihybridkan dari Jogja, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta. Dan ngerasa enough. Terus yang kedua, soal sepatu. Dulu sepatu harus beli yang kolaborasi atau limit. Sekarang saya membeli sepatu yang ada kaitannya tentang Susencare. Jadi saya beli sepatu yang pokoknya artikelnya baru atau Susencare itu mengalami kesulitan tim saya pencucian. Sehingga saya harus beli sepatu untuk sampling. Untuk tahu materialnya seperti apa. Dan warnanya udah monoton banget. Kalau nggak all black, all grey, all white. Dan udah ngerasa cukupnya di situ. Dan udah tidak penting penilaian orang. Dan yang ketiga adalah nongkrong. Jadi di zaman dulu 31 tahun ke bawah, kita tuh selalu berpakaian yang paling bagus, selalu terbaru, atau kita diperbudak oleh tongkrongan. Jadi penilaian orang di tongkrongan itu sangat penting bagi saya. Tapi kalau di era sekarang ada rasa cukupnya itu adalah penilaian orang penting tapi untuk kritik yang membangun. Jadi bukan berarti kita harus baru terus setiap hari, segala sesuatunya harus baru untuk mencapai validasi. Validasinya udah beda. Gitu. Tapi jadi saya beli baju itu untuk diri saya sendiri. Kalau zaman dulu saya beli baju untuk validasi. Itu dua hal yang berbeda. Nah, sedangkan di medsos, saya memandang medsos itu sudah enough. Jadi di Instagram itu sebagai sarana untuk edukasi dan membantu brand-brand atau klien yang berpartner dengan saya. Kalau di Twitter, saya ngerasa enough itu sarana untuk berpendapat, bercengkrama dengan follower atau netizen karena dekat. Di TikTok itu untuk video dan untuk scroll video lucu aja. Jadi enough di situ. Jadi kalau ditanya yang suka apa, suka saya pasti uang. Karena uang itu terbukti dengan uang banyak, itu separuh masalah kehidupan itu selesai. Loh, separuh masalah kehidupan itu harus diakui karena uang. Cuman masalahnya mayoritas warga dan anak muda di Indonesia itu tidak mau mengakui itu. Menganggap bahwa uang tuh tidak, tanpa uang, uang banyak belum tentu bahagia. Yo, kamu kan belum pernah megang uang banyak. Maka kamu nggak tahu bahagianya kayak apa. Bahagianya orang yang punya uang banyak, itu bukan karena nggak punya uang. Karena dia bingung uangnya mau dihabisin buat apa. Kenapa? Karena uang yang menumpuk di saldo, itu nilainya terus menurun. Ini aku lurusin nih, buat teman-teman yang anak muda bilang, uang banyak itu belum tentu bahagia. Ya betul, karena ketika uangnya itu bertambah terus di saldo, nilai uang itu tiap tahun akan menurun karena inflasi 5% per tahun. Sehingga kalau kita punya 1 miliar di tahun 2023, kalau inflasi di 2024 5%, 1 miliar saya 2023 itu hanya bernilai sekitar ya 990-an juta rupiah di tahun 2024. Jadi kalau dia punya uang banyak dan nggak tahu buat apa, dia sedih dan stres. Artinya uang itu harus diputer terus. Dan itu yang ngebuat orang kaya itu dipusing. Makanya saya bilang, masalah kehidupan kita, apalagi di era sekarang, itu semua karena uang. Beli rumah harus KPR, kena bunga. Beli iPhone pun sekarang ada bunga 6 bulan, ada cicilan 6 bulan. Beli motor ada cicilan kredit kepemilikan motor. Bahkan sekarang kita beli barang kebutuhan konsumtif aja bisa dicicil. Jadi apa masalah kehidupan yang tidak selesai kalau pakai uang? Ada masalah-masalah yang berkaitan tentang spiritual. Jadi masalah-masalah spiritual, hubungan kita tentang vertikal ya. Jadi saya bahasnya horizontal ya. Jadi hubungan manusia itu horizontal. Satu horizontal sesama manusianya dan vertikal. Vertikal itu antara manusia dengan Tuhan. Nah, kita akan bahas horizontal dulu. Kalau horizontal tuh masalahnya itu terkait uang sekarang. Beda kayak 50 tahun lalu, masalahnya banyak. Kalau sekarang tuh hampir semua tentang uang. Makanya saya mau nggak mau ya harus terima nasib bahwa kita tuh cari uang di sini.
memang cari uang. Dan itu yang mau nggak mau harus kita sukain. Nah, kalau sudah punya uang banyak, masalahnya jadi berbeda lagi. Gimana caranya memutar uang itu menjadi aset yang hidup? Nah, itu kan gunanya video ini. Edukasi pengusaha. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang tanya, saya nggak ada uang, bahagia? Ya, karena kamu tidak ada cicilan. Jadi orang yang nggak punya uang, tapi nggak punya cicilan, itu mungkin bisa bahagia. Jadi dia nggak punya cicilan, tapi dia nggak punya uang, alias dia impas. Nggak punya debt, nggak punya utang, tapi nggak punya uang. Ya, paling kamu tinggal, bisa tenang di situ, karena nggak ada cicilan. Tapi ketika ada cicilan, kamu bangun pagi aja nggak akan tenang. Pasti itu, nggak mungkin tenang. Kamu bangun pagi itu udah tahu kamu tuh ada utang. Makanya debt itu ngebuat orang semakin inovatif. Tapi debt juga bisa ngebuat orang semakin tertekan. Nah itulah kenapa alasan banyak pengusaha itu yang kerja tuh bisa 24 jam. Yang jarang keluar rumah, yang jarang keluar kantor. Dia merasa insecure, terus menekan ke BOD-nya semua. Karena pengusaha ini rata-rata mereka berpikir mereka tuh punya debt. Debt yang harus dilunasin. Itu udah basic finance. Dan aku mempelajari itu justru ketika aku usia 32 pas aku kuliah di S2, di MBA, di ITB. Karena pada waktu itu aku ngerasa kurang ilmu aja. Nggak barang yang nggak bisa dipisahin. Yang nggak bisa dilepasin kalau suruh milih. Oh sempak gitu mas. Realistis. Kita kalau nggak ada sempak bahaya. Bahaya tidak bisa dipisahkan dari hidup saya. Sempak. Kemanapun saya beraktivitas selalu ada sempak. Loh saya nggak bohong. Emang kamu keluar nggak pakai sempak? Oh tititmu dicokot semut. Nah, dangerous. Loh saya realistis. Loh ini bukan pencitraan ini. Barang yang tidak bisa dipisahkan dari Tirta. Sempak jelas. Gadget, saya sering lari nggak pakai handphone. Itu gadget saya cuma satu sekarang. Ya itu, jadi semakin tua semakin membatasi dengan gadget. Fase apa yang dia alami selama umur 20 sampai 30 gitu. Tapi kalau barang yang tidak bisa dipisahkan tuh satu sempak jelas, dua alas kaki. Jadi saya tuh walaupun pakai barefoot, saya pakai Pioplets tuh sandal nyaris barefoot, itu pun sandal. Alas kaki tuh nggak bisa dipisahin image-nya. Terus yang ketiga itu adalah makanan. Gitu. Saya tuh suka makan. Nah makanya saya olahraga supaya tidak jadi obes. Hampir semua impian saya kesampaian nih. Pinter. Arogan kan? Oh boleh. Selama kamu pinter, secara teoris, akademis, dan experience, you can do everything. Kamu boleh bacot kalau kamu memang pinter di bidangmu. Contoh, kamu lulusan SMA, tapi kamu pinter dalam bekerja, kamu ulet dalam bekerja, kamu boleh bacot mengenai cara bekerja dengan sukses. Orang kamu pinter. Selama kamu pinter, kamu boleh bacot apapun. Itu filosofi saya. Tapi kalau kamu goblok, mending kalau kamu goblok dan kamu sok pinter, timbun aja kau itu, ya kan? Ditimbun aja kau. Emang goblok itu emang. Itu banyak. Pernah baca buku namanya The Death of Expertise. Jadi saya termasuk orang yang suka. The Death of Expertise, matinya kepraktisian. Itu adalah buku ringan yang kalian bisa baca. Di zaman dulu, orang mau berpendapat aja tuh harus baca buku yang enak. Ini pure kafein ya, ditambah latte, tuku, tanpa gula. Kalorinya 200. Jadi, zaman dulu kita mau berpendapat aja tuh harus baca buku. Jadi, as long kamu pinter, kamu berpendapat apapun tuh nggak apa-apa. Karena kamu sudah membuktikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kamu goblok dan kamu sok tahu, nah itu ditimbun aja. Orang goblok tuh ciri khasnya kayak gini. Dia cuma baca satu lembar atau satu halaman, dia udah merasa tahu semuanya. Nah orang kayak gini ini gampang, debat aja terus, dia nanti akan blunder dengan pendapatnya sendiri. Bahkan mungkin gak satu halaman ya, judulnya doang mungkin. Ya, dan dia merasa sok tahu tentang semua hal. Pernah aku berdebat sama orang kayak gini, jadi ada orang tuh baca jurnal medis, ya kan, jurnal medis mengenai salah satu topik kesehatan. Dia baca judulnya doang, dia nggak baca isinya, padahal isinya itu sebenarnya mendukung pendapatku. Nah dari situ kan kita, kenapa kok Tirta pernah kayak gitu? Karena di 2000 tahun, pas aku umur 25 tahun, jadi sekitar 8 tahun yang lalu, berarti 2016, aku juga goblok kayak gitu. Ngakuin, jadi karena merasa aku dokter, IPK cum laude, jadi aku baru belajar dikit, aku merasa sok tahu, terus arogan di medsos, dan aku tahu rasanya kayak gitu, baca dikit langsung sok tahu. Nah sekarang, begitu udah 8 tahun kemudian, udah kering saya bos, saya tahu kau, baru baca salaman kan. Jadi tapi itu ada fasenya. Biasanya kalau umur 20 sampai 30 itu fasenya orang berbuat salah. Fase sok tahu. Karena kenapa? Karena kita pengen mendapat validasi bahwa kita tuh mampu. Jadi memang beda. Jadi impian itu saya hampir semua capai karena impian saya itu kecil-kecil. Contoh impian saya itu nggak gede-gede, impian saya itu kecil-kecil. Itu yang harus digarisbawahi.
Impian saya tuh nggak muluk-muluk gede. Impian saya contohnya S2 tercapai 3,8 IP-nya. Terus habis itu cita-cita saya yang kedua adalah nyekolahin anak di tempat sekolah yang bagus, tercapai. Terus impian ketiga naik gunung, tercapai. Impian keempat naik berat badan 10-15 kilo, 75, tercapai. Impian saya berikutnya itu adalah goes Jogja Jakarta, tercapai, PP pula. Terus impian berikutnya tercapai ya bisa menghidupi karyawan tanpa utang yang berlebihan, tercapai. Jadi impian itu bagi saya adalah kecil-kecil. Kalau kita bisa mencapai hal yang kecil, nanti hal yang besar juga nggak akan kerasa. Nah masalahnya orang-orang itu impiannya gede-gede. Jadi ketika gede-gede kan ya mencapainya susah banget kan, jauh banget. Contoh kita berimpian, saya pengen nonton Liverpool di Anfield. Nah kan gede banget itu impian besar. Karena bukan hanya duit yang dibutuhkan, tapi waktu. Dari situ kita harus berpikir, bagi saya impian itu kecil-kecil. Maka ditanya, impian tercapai, alhamdulillah mayoritas tercapai semua. Karena impian saya itu kecil-kecil. Jadi akan progres terus. Dan itu sudah di-list, tidak berubah, tetapi sudah di-list dari 15-20 tahun yang lalu. Impian berikutnya paling nonton Liverpool di Anfield. Tapi takut. Kenapa tuh? Takut kalau kayak kemarin kalah. Nah. Dan nonton mal kalah ya? Kalah, nonton mal-mal kalah. Nah itu loh, saya takutnya tuh di situ. Nonton mal-mal kalah, nah, kan bete. Kemarin Liverpool kalah ya lawan tim antah berantah. Si Crystal Palace. Piye wi. Terus lawan Atlanta. Bayangin teman-temanku yang nonton Atlanta. Kalah 0-3, juara si Atlanta kemarin, juara Piala Eropa. Ya kan, cuman Europa League. Cuman kan tetep aja. Bete lah, ke Anfield jauh-jauh lihat dibantai 0-3 di depan muka. Nah itu, kekhawatiran saya adalah tim saya ini kayak MU, suka ngelawak di hal yang nggak penting. Nah itu, jadi bikin impiannya realistis. Impian yang paling realistis sekarang itu S3. Dah S3 dulu, itu dulu yang paling penting. Karena nyenengin aja, gelar DR-nya jadi gede. Huruf D-nya jadi kapital. Duh, jadi gelar saya kan DR kecil D-nya. Untuk menjadi gede, itu kamu harus kuliah 4 tahun. Cuma mau gedein D jadi D. Itu hanya sebuah pencapaian pribadi karena aku suka nulis. Kalau tujuanku kuliah lagi S2, kalau S1 itu karena kita cita-cita, hard skill. Jadi ini buat teman-teman anak muda. S1, S2, S3, itu kan kemarin kementerian bilang itu tersier. Wah, aku nggak setuju. Harusnya S1, S2, S3 itu masuk ke primer. Karena itu hard skill. Kecuali kamu memang SMA-nya tuh kejuruan. Skillmu udah kuat banget di situ. Jadi orang yang lulusan SMK, menurutku tentatif dia mau kuliah apa enggak. Tapi kalau orang masih SMA, dia tuh hanya dipisahkan menjadi 2 jurusan. IPA sama sosial. Aku nggak tahu sistemnya di luar negeri, kalau di Indonesia kayak gitu. Jadi ketika kuliah, dia tuh dapat hard skill paling kuat. Terserah dia mau diploma, D3, D2, D1, terserah. Pokoknya ada pendidikan di situ. Nah S2 itu adalah tentatif, baru yang tersier. S2 itu tersier karena harus disesuaikan dengan pola kerjamu. Kamu mau jadi guru, berarti S2-mu itu untuk supaya cara deliver ilmunya dengan baik. Kalau kamu ternyata S2-nya itu sesuai dengan pekerjaan, itu akan mempengaruhi pola pikir dan decision making-mu ketika kerja. Nah, orang yang mau S3 itu adalah orang yang concern banget di knowledge atau pengetahuan. Gimana dia rajin menulis, publish di jurnal, sehingga ilmu pengetahuannya bermanfaat untuk sekitarnya. Menuliskan teori-teori baru. Penelitian. Nah, aku tuh suka penelitian dan suka nulis. Makanya aku lebih have fun di Twitter daripada di Instagram atau TikTok. Aku hampir tiap 20 menit itu nge-tweet. Walaupun tweetnya nggak penting-penting amat. Tapi suka nulis, memang suka nulis. Jadi buat teman-teman tuh harusnya saranku buat pemerintah ya harusnya UNIF itu tuh dimurahin semurah-murahnya. Urusan nanti PTN rugi apa enggak, itu urusan pemerintah memanfaatkan pajak untuk subsidi mereka. Kalau ada aturan terbentur, ya itu urusan mereka buat revisi. Karena semakin banyak yang kuliah dengan murah, itu pola pikirnya akan semakin berkembang. Tapi belum tentu sukses ya. Karena yang sukses dari SMA pun kembali kesuksesan ketika bekerja tuh subjektif. Tapi ketika dia pengen naikin income itu tergantung hasilnya dia. Dia S1 cum laude tapi nggak pernah nongkrong, nggak pernah keluar, nggak pernah ngobrol, nggak pernah networking, ya dia tidak akan kerja mana-mana. Dia katak dalam tempurung karena kepintarannya buat dirinya. Jadi bagiku kuliah itu harusnya semurah mungkin dan itu urusan pemerintah, bukan urusan kita buat ngurus. Tapi kalau UKT-nya terlalu mahal, ya wajar ada statement ngapain kuliah, mending SMA karena mahal. Jadi ini bisa relate pendapatnya karena mahal. Kembali lagi ke masalah pertama, saya suka uang. Nah, separuh masalah kehidupan dikarenakan uang. Jangan menampik fakta itu, jangan munafik, itu bener. Sudah gak ada uang, banyak cicilan, mau tiar tuh pasti. Ngeslot lagi, wah. Pinjol pula.
Iya, udah nggak ada uang, banyak cicilan dari pinjol, terus ngutang nggak dibayar, judi, wah, udah. Kubur. Itu yang menurutku agak goblok. Makanya solusi kemarin kampus UKT mahal, student loan, berarti pinjaman kan? Iya, belum lulus aja sudah dapat pinjaman. Jadi belum dapat fixed income sudah terikat sama debt. Bu, itu kejam tuh. Jadi bayangin kamu S1 belum tentu dapat kerjaan, kamu sudah terikat debt. Debt itu jadi fix loh. Nggak dibayar, interestnya numpuk terus tuh. Makanya next time buat kawan-kawan semua, ya perdebatan yang terjadi di TikTok kemarin banyak yang bilang kuliah itu adalah pengangguran dengan gaya. Ya kalau biayanya 30 jutaan, pendapat mereka kadang bitter truth ya, bener. Tapi kalau murah, enggak. Tapi bitter truth-nya itu kan mahal banget, 30 juta per semester. Ya wajar, 30 juta per semester itu adalah kamu menghabiskan sekitar 5 juta per bulan. Lebih di atas gaji UMR Jakarta. Serem itu. Dan kamu spending itu terus. Dan belum tentu dapat kerjaan. Maka di roasting sama orang-orang yang lulusan SMA tapi kerjanya bagus-bagus. Dan kamu nggak boleh marah, karena memang benar. Kamu boleh membantah itu kalau kamu sudah fix dapat kerjaan. Baru boleh bantah. Bitter truth, nggak boleh marah. Jadi makanya dulu di umur 25, apapun tak gas yang beda pendapat. Tapi sekarang aku memandang point of view berbeda. Kenapa ke orang-orang TikTok tuh sampai mengeluarkan pendapat di TikTok ya? Driver-driver truk kemarin atau orang-orang yang SMA, SMK tuh ngerosting yang kuliah. Karena mungkin aku mau mencoba pemikiran point of view mereka. Mungkin mereka berpikir bahwa kuliah tuh mahal. Daripada aku menghabiskan kuliah, aku udah ngasilin duit. Dan itu nggak salah. Ya, karena faktor umur, usia, dan karena kalau dulu tuh semua hal belak-belakannya tuh dibantah yang berbeda pendapat. Kalau sekarang tuh difilter. Ya, jadi kita tahu kapan kita ngomong. Kita tidak selalu vokal di setiap saat. Tidak semua urusan kita segol. Lebih ke belajar dari masa lalu dan belajar dari kesalahan sehingga kita bisa menjadi lebih baik, bahwa tidak setiap isu itu harus ditanggepin. Kadang itu ilmu PR dan komunikasi juga. Kan ilmu PR ada resolve, ada silent dan kawan-kawan, dan tidak semua isu itu harus ditanggepin. Kadang didiemin aja, isu itu akan turun sendiri. Kesalahanku dulu yang paling fatal di tahun 2016 sampai 2020 pas Covid adalah aku menanggapi setiap isu. Jadi isu yang kuanggap berbeda pandangan dengan aku tuh kelawan semua. Yang harusnya sekarang aku merasa itu tidak perlu dilakukan. Wasting time, wasting energy. Jadi cukup silent, cukup kita menanggapi seperlunya sesuatu yang kita pahami. Dan sekarang aku menyempitkan bahwa aku hanya memahami 3 hal. Yang pertama adalah bisnis, digital marketing atau marketing strategi analisis. Yang kedua adalah health. Yang ketiga fashion atau terutama di sepatu. Di luar 3 hal ini aku nggak menanggapi sama sekali. Kecuali bola, karena hobi. Bola, otomotif, basket itu ngomong sebentar ngomong, bukan vokal, tapi memang hobi buat ngomong. Tapi selain itu aku tidak berani lagi ngomong di luar hal yang tidak perlu aku tanggepin. Karena ibarat api itu sebenarnya dia ada karena ada 2 hal, ada oksigen dan ada bensin atau bahan bakar atau kayu yang bisa dibakar. Kalau bensinnya nggak ada, oksigennya nggak ada, api itu akan mati. Nah dulu salahnya, aku tuh malah ngasih oksigennya, jadi apinya terlalu besar. Tapi bersyukurnya adalah setiap manusia itu pasti belajar dari kesalahan. Nggak pernah dia nggak akan belajar dari kesalahan. Untungnya kesalahanku terjadi di usia 20-30. Dimana aku masih punya chance untuk memperbaiki itu di separuh kehidupan orang rata-rata Indonesia. Karena average usia di Indonesia itu 60 years old. Jadi aku anggap kalau aku membuat kesalahan di bawah 30 tahun, aku masih bisa memperbaiki di sisa 30 tahun lagi. Ya, tapi kalau misalkan kalau aku berbuat kesalahan di atas umur 40 itu yang dangerous. Karena aku punya waktu cuma 20 tahun untuk memperbaiki itu. Nah itu untungnya. Tetap ada bersyukur. Kalau kita menganggap turning point itu nggak ada yang kita bisa bilang titik balik ya. Tetapi kalau aku anggap sesuai itu adalah ketika aku goes Jogja Jakarta sendirian. Jadi ketika goes itu sendirian itu kan, itu aku cuma 3 bulan goes. Kalau kamu bisa bandingin dengan Bembeng atau Jeff, Bembeng itu goes udah belasan tahun. Aku goes itu 3 bulan dan aku goes sendiri nekat Jogja Jakarta dan menyelesaikan 42 jam. Ketika kita goes sendiri dalam posisi itu kritis, aku cuman modal itu bener-bener cuman modal itu cuma 1 botol air minum ya. Terus habis itu baju ganti cuma 2, kita bertemu dengan orang-orang yang menolong kita tanpa dinilai pakai uang. Nah dari situ kita bilang, oh padahal masalah kehidupan itu uang. Tapi di luar sana ternyata banyak orang yang menolong kita tuh secara tulus. Berarti artinya aku kurang mensyukuri hal kecil. Gitu. Jadi dari situ aku mencoba untuk lebih baik. Jadi turning point itu ketika goes Jogja Jakarta sendiri itu. Jadi kita lebih mengenali flashback. Jadi gini, kalau orang mau kritis dan sekarat,
Kita tuh kayak ke flashback hal-hal kesalahan. Jadi pada waktu itu adalah nazar Liverpool dapat 2 piala FA sama Carabao kalau nggak salah. Dan saat itu aku goes langsung kalau nggak salah baru Carabao karena itu Maret. Aku ingat itu Maret. Jadi itu baru Carabao Cup. Jadi aku ngerasa itu dari itu calon quadruple tapi gagal dua-duanya. Cuma dapat FA dan itu lawannya Chelsea aku masih ingat. Jadi aku goes jauh-jauh itu hanya untuk melakukan nazar. Tapi ternyata di tengah tuh aku menemukan orang-orang yang akhirnya mereka tuh pure baik. Tidak dinilai pakai uang. Dari situ kita ada turning point. Gitu. Dan orang tuh masih bingung kenapa aku bisa finish. Karena aku bukan bembeng. Dan aku bukan high chef. Bukan atlet, tapi finish-finish saja. It means artinya, sebenarnya setiap orang yang berniat itu bisa meraih impiannya apapun. Tapi memang berat banget. Bisa mencapai finish. Yang penting kan finish. Yang penting tuh finish. Nah, sejak saat itu, aku mulai mencari hal yang lain gitu. Ya lari sendiri, naik gunung sendiri. Nah itu hiburan yang paling kecil yang bisa aku lakuin. Jadi selama kita goes tuh aku baru tahu ternyata aku tuh berbuat sesuatu demi validasi orang. Gitu. Tapi kan itu gunanya medsos. Beda. Nah makanya aku menggunakan Instagram sekarang validasinya itu untuk ngambil brand atau bisnis. Kerjasama klien gitu. Jadi aku pamer data Strava itu untuk menunjukkan progres. Bahwa aku tuh berprogres. Dan orang tuh udah ngikutin. Dulu aku lari, heart rate itu masih zona 4. Sekarang orang udah tahu heart rate-ku udah mencapai zona 2. It means proses. Jadi jika seorang dokter Tirta aja bisa, berarti dia bisa harusnya. Karena aku baru rutin olahraga 2 tahun terakhir. Dan aku udah 30-an. Kalau ada usia 20 tahunan dan dia kerja cuma 7 jam, logikanya kalau dia lari dan push up tiap hari, dia pasti lebih atletis dari aku, secara logik. Nah itu yang maksudnya aku sampein sekarang. Itu gara-gara gue Jogja Jakarta. Aku yang baru 3 bulan gue saja bisa kok Jogja Jakarta. Berarti logiknya orang yang udah gue 2 tahun juga bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Semenjak kita mengetahui cara stress release-nya nggak ada. Stress release itu 2, 1 ibadah, 1 olahraga. Dah, nggak ada lagi. Dan kita harus memahami fungsi medsos itu sendiri. Gitu. Kalau kita menganggap fungsi medsos itu untuk melampiaskan amarah kita, ya kamu akan berantem terus tiap hari. Itu periode Tirta 2015 sampai 2020-an. Medsosnya jadi pelampiasan amarah. Tapi kalau di era sekarang, ya stress release-nya kan lewat ngibadah atau lewat olahraga. Udah selesai. Jadi aku menganggap medsos sebagai sarana having fun. Dan kalau ada komentar yang nggak enak, kita ada 3 fitur. Block, mute, restrict. Kalau nggak, ngapain si Elon Musk sama Zuckerberg itu menciptakan 3 fitur ini? Itu kan fitur supaya kita bisa memfilter pendapat mana yang mau kita dengar, mana yang enggak. Jadi blog di medsos itu bukan kalah. Kan ada tuh di Twitter sama Instagram. Wah, kamu blog saya, kamu kalah. Enggak. Saya blog karena saya nggak mau lihat mukamu aja. Jadi saya tuh ngeblok orang itu karena untuk memfilter supaya kita tuh fun. Gitu. Jadi kalau kalian stres di medsos, blok aja. Atau dibuat privat aja akunnya. Dan nothing wrong with that. Ya harus memisahkan dari society aja sendiri. Gitu. Harus sendiri. Gitu. Jadi kalau kita untuk memungkirkan atau recover mental dari validasi atau kesalahan masa lalu atau kesalahan-kesalahan yang udah kita lakuin, cara kita itu adalah memang harus sendiri. Itu aku sendiri. Menyelesaikan masalah itu sendiri dan recover sendiri ke tempat tenang yang sendiri sehingga kita bisa lebih wise atau lebih melakukan kebijakan yang lebih membuat keputusan yang lebih bijak. Itu kalau aku. Aku nggak tahu cara masing-masing orang untuk defense mechanism mengatasi problem di hidupnya itu beda-beda. Tapi kalau dari aku adalah aku malah menarik mundur dari society. Aku ngerasa problemku itu adalah society. Jadi lingkunganku itu ngebuat aku jadi seperti ini. Aku butuh validasi dari lingkungan, aku butuh pengakuan dari lingkungan. Yang kulakuin adalah aku menarik diri dari lingkungan. Jadi aku mau keluar, itu kalau penting. Gitu. Dan itu aku memanfaatkan 2 sisi. Contoh, kan kamu ada temen, nah contoh keangkringan. Itu kan temen, bukan nongkrong. Ya kan, bukan nongkrong dalam artian nongkrong sama orang nggak dikenal, ke komunitas, foto-foto, terus basa-basi, say hi, sepatumu apa, nggak gitu lagi. Terus atau kita ke klub, what's up bro, enak ya musiknya kerennya, keren, dari mana? Ini tadi aku beli sepatu, padahal nggak denger apa-apa itu, dungdang, nggak denger apa-apa. Cuman kita pure ngobrol, gadget ditaruh. Jadi kita menarik diri dari society yang menurutku toksik. Itu yang pertama aku lakuin. Aku menarik diri dari society yang menurutku itu toksik. Dan aku mempertahankan society atau lingkungan yang membangun. Nah, lingkungan society yang membangun, ku pertahankan, yang toksik ku ilangin, itu mengurangi stres. Dan itu bisa dilakuin dadakan sebenarnya. Society yang toksik itu adalah society yang kalau defense mechanism kamu kesana kamu harus top tier datangnya. Kalau kamu nggak top tier, kamu nggak akan diakui menjadi lingkungan itu. Nah itu lingkungan yang harusnya ditinggalin. Nah kalau aku adalah
justru mendekatkan atau mempertahankan lingkungan yang aku nggak perlu top tire, cuma pakai celana kolor, ngobrol, udah. Nah, kayak gitu yang dipertahankan. Gitu. Jadi itu yang harusnya dipertahankan dan ngebuat kita menjadi seutuhnya manusia tuh di situ. Itu yang ku lakuin. Kenapa akhirnya aku bisa resolve. Jadi kan mereka-mereka ini yang dipertahankan, terus yang toksik-toksik tak buang. Resikonya adalah kamu dianggap sombong, bodoh amat. Kan yang ngasih uang bukan mereka. Gitu. Contoh yang paling ekstrim itu adalah stop rokok, stop alkohol dalam waktu dadakan. Ya, karena menurutku alkohol tuh hanya membuat kita melupakan masalah, tapi masalahnya nggak hilang. Nah, jadi kalau alkohol tuh menurutku, kan alkohol tuh enak. Ya, enak. Tapi masalahmu tetap ada. Aku butuh solusi, masalahku nggak ada. Apakah alkohol itu membuat masalahku ada? Tidak. Tetap ada. Tidak berubah. Hanya dimundurkan. Wah, aku nggak bisa gitu. Apakah rokok itu membuat masalah tetap hilang? Tidak. Tetap ada. Apa yang membuat masalah hilang? Ya dipecahkan masalahnya. Tidak ditunda. Terus apakah olahraga kamu bisa membuat kamu memecahkan masalah? Iya, karena meningkatkan dopamin. Wow, mau adu debat di situ. Apakah alkohol meningkatkan dopamin? Tidak. Alkohol itu mengurangi kesadaran sehingga kamu bisa melupakan masalahmu. Tapi setelah efek alkohol hilang, ya kamu ingat akan ada masalahmu lagi. Tapi ketika olahraga, dopamin itu keluar. Ketika dopamin dan endorfin itu keluar, kamu akan merasa bahagia sehingga kamu ada potensi, kamu mengurangi tingkat stres dan membuat keputusan dengan bijak. Jadi masalahnya ada, tapi kamu bisa menyelesaikan itu satu persatu. Nah, stress release per orang itu beda-beda. Ada yang olahraga, ada yang meditasi, ada yang yoga, ada yang tinju, ada yang main samsak gitu kan. Ya kan? Itu beda-beda, ada yang main game. Terus makanya aku nggak heran kalau ada orang cowok main game 8 jam supaya stress release. Gak apa-apa, as long itu happy, tidak merugikan orang, gak apa-apa. Alkohol merugikan orang, iya. Soalnya ada orang yang beberapa mabuk rese tuh mukulin sekitarnya. Dan rese banget. Ya kan? Rokok merugikan orang, iya. Kamunya nggak kena kanker, tapi orang ngisep asap sekitarmu tuh kena kanker. Itu yang ku hindari terus. Jadi kecuali kamu ngerokok sendiri ya, nggak apa-apa. Kamu ngerokok sendiri di gunung atau di rumahmu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu ngerokok di depan keluargamu, yang keluargamu nggak ngerokok, itu yang menurutku merugikan orang. Naik motor ngebut-kebutan itu stress release. Tapi kalau nabrak, kamu mati sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nabrak, nah yang kamu tabrak ternyata pedagang bakso, nah ribet itu. Kan itu terjadi. Ada orang ngerepotin keluarga. Nah, cacat ngerepotin keluarga. Ya kalau mati. Ya makanya kan aku bilang, orang-orang tuh harus tahu cara melampiaskan stres dengan baik. Sebenarnya hidup ini, fasenya itu adalah tentang manajemen emosi dan stres. Nah, di situ nanti kita paham ada IQ, ada EQ, ada SQ. Gitu. Nah, makanya di situ aku baru paham, oh ternyata sholat itu pentingnya adalah supaya kita tuh break. Nah, dulu kan aku nganggap sholat tuh kewajiban 5 waktu. Tapi kita tahu, setelah kita tahu, itu tuh break. Makanya dilakunya di 5 waktu. Break 12. Itu ketika kita break. Jadi bener-bener ini otaknya tuh lagi panas banget, break. Jadi dipaksa break. Memang dipaksa break. Sama kayak mesin, kalau kita nggak break, jeblok mesin ini. Ya, kalau aku memandang agama sebagai itu. Bisa dikaitin. Jadi ibadah itu bagiku kayak contoh untuk nge-break. Ibadah itu kayak cita untuk break. Dan kalau kamu pun ateis ya, kalau pun ada kan teman-teman yang ateis, ada yang dia agnostik, breaknya tuh dengan cara meditasi. Diem, nggak ngapa-ngapain. Jadi diem nggak ngapa-ngapain, kadang itu bermanfaat juga. Nah kalau kamu terus ngapa-ngapain, nah itu yang ngebuat kamu nggak siap untuk mengatasi setiap masalah. Dan itu yang terjadi sebenarnya. Itu yang kulihat. Nah mereka nggak ngapa-ngapainnya nongkrong. Nah, sebenarnya nggak apa-apa nongkrong, tapi pernah nggak kamu nongkrong sendiri? Contoh gini deh, let's say kamu masih alkoholan, tapi pernah nggak kamu ke bar sendiri? Ya udah. Orang bermusik, terus kamu cuma minum koktail 2 biji, gak ngapa-ngapain. Nah, itu yang benar. Itu baru benar. Itu definisi namanya aku bilang slow bar. Jadi orang lain, kita tuh minum atau kita ngopi, itu piru sendiri. Jadi bahkan aku kaget, kenapa kok ada orang ngopi sendiri, nonton sendiri, minum sendiri, ngerokok sendiri. Itu bukan hal yang masalah. Itu artinya dia sedang break. Ya nggak apa-apa. Kalau kamu apa-apa harus butuh temanmu, berarti kamu kenapa-kenapa itu. Ke WC butuh teman. Ayo ke WC. Bahkan ke WC aja nggak takut dia sendiri. Jadi kalau aku nongkrong sendiri itu adalah cara kita untuk break. Itu bagus. Kalau aku kayak jadi di Jogja tuh pada sering tahu aku tuh sering banget di Jogja itu makan di Teotihuacanyo tuh sendiri, kopi kenangan sendiri, terus makan obong itu sendiri, ke Pakuan ngurus toko, terus makan di Yakiniku tuh sendiri. Ngopi kenangan tuh sendiri, nge-gym tuh sendiri.
pure sendiri semua. Kenapa? Karena otak kita tuh udah penuh. Jadi kita tuh cukup punya diem. Jadi gak usah diajak omong. Jangan diajak omong. Herannya manusia tuh kayak tahu bahwa orang ini gak mau diganggu. Oh, iya. Gitu. Itu tahu diri gitu loh. Vibrasi mungkin. Vibrasi ya. Contoh, kemarin aku lari di GBK. Ini pure, lari di GBK. Itu yang story aku di DM tuh banyak. Bahkan ada satu yang bilang di Twitter, "Dok, ini kamu lari pakai ortu solar aku." Terus dia nge-capture dari belakang, "Aku mau nyapa nggak enak, kayak dokter lagi serius." Dia aja tahu aku nggak mau diganggu. Gitu. Jadi that's it. Jadi ketika kita lagi sendiri, sekitar kita tuh kayak tahu bahwa orang ini lagi pengen sendiri. Gitu. Itu sama di gym, kamu pernah lihat cowok di gym, nge-gym sendiri nggak bisa diajak ngomong, pure sendiri, matanya kayak kosong. Itu berarti dia lagi pikiran banyak tuh, tapi dilampiasin ke gym. Itu lebih better tuh. Itu kalau dilepas bisa bacok orang itu. Jadi banyak orang nge-gym, cowok, itu rata-rata melampiaskan stress release di kerjaan. Dan menurutku tuh wajar. Sendiri. Makanya kan gue bilang kayak, jadi kalau ada orang bilang alkohol tuh ku stop. Karena alkohol yang tongkrongan tuh nggak jelas. Kayak contoh open table, diglogok, matane tuh. Apa yang kamu nikmatin dari mengglogok satu botol Macallan? Mati, Cuk. Ya, tapi kalau kamu ke slow bar, ya kamu ke bar, terus minum cuma 2 sloki, terus kamu menikmati tok, diem. Nah, diem nggak ngapa-ngapain. Nah, ketika diajak ngomong tuh udah nggak asik, bro. Weh, dari mana aja? Itu aku pertama kali, babi. Di dalam hati ya. Bisa gak sih biarin sendiri itu? Ya dari sini. Gitu. Dan tak jutek. Gimana bisnis? Di tempat tongkrongan loh, bro. Kok lagi ngopi loh. Tanya bisnis gimana? Bisa gak tanya yang lain? Tapi sekarang udah mulai enak. Tanya cuma 2 hal. Liverpool gimana, Dok? Nah, itu gitu doang. Itu basa-basi paling brengsek sebenarnya. Dulu setengah tahun lalu bangga. Nomor 1, bro. Sekarang babi, bro. Gitu. Jadi dari sini aku bilang, kalau ada orang nongkrong sendiri, itu bukan diviralin. Itu adalah cara dia untuk nge-break. Dan itu menurutku hal yang wajar. Jadi budayakan nongkrong sendiri, itu hal yang wajar. Bukan karena dia nggak punya teman, karena mungkin dia lagi nge-break salah satu fase dia lagi berat dan lagi capek aja. Mancing sendiri. Karena temanku ada timku satu namanya Gilbert. Dia banyak masalah terus mancing terus. Terus lupa pulang. Mancing bisa 2 hari. Jadi masalah nggak sih? Jadi masalah kalau itu. Karena dia kemarin katanya punya banyak masalah. Terus dia tuh mancing di waduk, katanya di laut. Kehujanan. HP-nya rusak. 3 hari nggak bisa dihubungi. Ya, kami sekantor panik dong. Nih orang tenggelam jangan-jangan. Maaf, Pak. HP saya rusak, kemarin pas mancing. 2 hari mancing. Karena banyak masalah. Jadi, aku nggak masalah ya. Kalau alkohol itu memang kalau berlebihan, akan justru membuat dan menambah masalah. Gitu. Tapi kalau kamu nggak bisa stop alkohol, atau contoh Nasrani kan boleh minum alkohol. Hindu juga boleh ya. Setauku aku nggak tahu. Diluruskan ya, karena di Muslim kan nggak. Ya, kamu nggak apa-apa, as long itu bisa menikmati hidup, tapi jangan berlebihan. Ada batasnya. Jadi kamu cuma relax terus pulang. Karena aku sekarang diajarin sama, aku lupa salah satu quote yang mengatakan, dosenku atau tokoh, aku lupa, mungkin netizen bisa bilang yang nonton bahwa jangan pamerkan proyekmu sampai proyek itu terjadi. Maksudnya, jangan pernah sesumbar proyek kalau proyek itu belum pernah terjadi. Dan aku belajar dari yang masa lalu aja, ya enggak. Jadi tak jawab, ada proyek nggak sih yang orang-orang harus tahu? Enggak. Nggak perlu ditungguin juga. Jadi ya, fokus pada proyek masing-masing, karena setiap orang pasti punya goal. Itu setiap orang, dan goalku nggak ada urusan sama orang lain juga. Jadi ya, ini goalku nggak kecapai, ya udah kecapai ya alhamdulillah. Tapi setiap orang tuh pasti punya proyek bagi hidupnya. Dari aku seperti itu, dan tidak perlu kita memamerkan, ya kamu tuh brengsek, kamu tuh bukan center dari dunia. Kamu tuh bukan pusat dari dunia. Jadi tidak perlu semua orang tuh harus tahu kamu mau ngapain. Kecuali kamu Raffi Ahmad, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau itu tak pengecualian itu. Soalnya dia mau kayaknya dia lagi beliin Rafathar es krim, kayaknya itu akan tetap semua orang pengen tahu gitu. Atau kamu Will Smith tuh, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu bukan siapa-siapa, kamu tidak perlu memamerkan sesuatu project yang akan kamu buat. Karena kalau nggak terjadi, kamu yang pertama nyesel nanti. Jadi mending fokus aja gitu. Kecuali kamu sudah tokoh menjadi artis atau aktor, itu fansmu akan pengen tahu kamu ngapain aja. Jadi kamu pasti ada sebuah kewajiban tidak tertulis untuk nge-share kegiatanmu biar fansmu tuh tahu kamu ngapain. Karena itu namanya fan service. Beda, rayutannya beda, tak revisi itu. Jadi kayak kamu Ariel Noah, Raffi Ahmad, ya kan, Baim Bong, nggak apa-apa kamu nge-share tiap hari. Orang dia artis dan aktor kok. Jadi semua fans pengen tahu dia ngapain, kan fan service. Kalau dari aku anak gimana ya, kalau
pesen ya, udah lahir di Indonesia, ya mau gimana? Warganya banyak sekali, ya kan? Problem kita tuh adalah warganya banyak sekali. Kalau aku ke negara maju, itu kan kemarin kayak ke Korsel, ke Jepang, dan beberapa kolegaku ada yang ke Jerman, ke US. Sebenarnya problematika Indonesia itu adalah SDA-nya sama SDM itu nggak sebanding. Ya, clear. SDA dan SDM itu nggak sebanding. Kalau di negara maju, SDM-nya lebih maju dari SDA. Dan jumlah SDM-nya itu dikit. Nah, kalau SDM-nya itu nggak maksimal, maka kamu akan menghadapi 3 masalah. Yang pertama adalah kompetisinya semakin ketat. Karena terlalu sama semua. Semua tuh kayak paten yang sama semua. Jadi SDM-nya berkompetisi secara ketat dan sangat banyak. Karena jumlah penduduknya banyak. Terus kedua, karena SDA-nya tidak tidak dimanfaatkan dengan maksimal, SDA itu akan habis. Sehingga lapangan pekerjaan itu akan turun. Dan itu udah hukum yang pasti. SDA turun, maka perusahaan-perusahaan di bidang yang tergantung dengan SDA itu akan konstriksi pegawai. Dan yang ketiga adalah, ya you have no choice selain kamu meningkatkan soft skillmu. Supaya kamu bisa lebih unggul daripada SDM yang lain. Dengan catatan, kalau SDM lain nggak kepikiran hal yang sama. Kalau SDM lain kepikiran hal yang sama, ya persaingannya akan semakin ketat. Jadi problem Indonesia itu sekarang, jumlah penduduknya sangat banyak, SDA-nya nggak bisa maksimal, sehingga persaingan SDM jadi ketat, dan ngebuat loker satu itu diincar banyak orang, sehingga akan timbul banyak pengangguran dan kemiskinan, dan akan berimpact pada pendapatan kapita. Itu masalah spesifik, bro. Hanya dari suka buat anak. Tahu dari mana? Kan saya dokter. Di kabupaten-kabupaten tier 2, tier 3, itu tingkat kelahirannya tinggi-tinggi, bro. Bayangin, sudah miskin, anaknya banyak. Nah, gimana tuh? Sudah miskin, anaknya banyak. Jadi ya gimana? Akan banyak orang miskin lagi. Ya, miskin, anaknya banyak. Miskin lagi, anaknya banyak. Lingkaran setan. Lingkaran setan. Nah, jadi buat anak muda Gen Z, ya, atau Gen milenial, kalau belum nikah, atau kamu memutuskan child free itu nggak apa-apa. Itu bukan hal yang tabu. Karena sulit banget untuk mengurusnya sekarang. UKT 30 juta, bro. Dari sini saya bilang, jadi buat teman-teman anak muda, problemnya adalah jangan apa-apa tuh lakang terus uteknya. Belajar meningkatkan soft skill supaya SDM-mu tuh unggul. Jadi itu pesanku buat anak muda itu tingkatkan soft skill, kita tuh kalah SDM, jangan gampang emosian, jangan gampang kawin. Kalau mau kawin pikirkan anak mahal. Jadi kalau kamu anak muda tuh kentot ya, terus kamu mau keluar dalam, kau pikir ini kalau jadi anak tuh mahal. Jadi kamu tahu uang, modiar uang, kata Dokter Tirta, kalau kawin anaknya jadi, ngurus anak tuh mahal. Gak jadi deh. Otak jangan lakang terus itu. Itu bercandaan yang menurutku sangat relate. Setiap kamu membuat anak banyak, pikirkanlah bahwa satu anak itu pembiayaannya sangat tinggi. Bukan kamu lahir mak jeblek lucu-lucu dikontenin. Nah, setelah umur 5 tahun, itu menjadi hal yang sangat berbeda. Sekolahnya jutaan, SPP-nya jutaan. Ya, biaya makan. Iya, ya sekarang uang saku. Nak, ini uang saku 5.000. Anakmu dikei uang saku 5.000. 5.000 untuk apa tuh di sekolah? Cilok. Ya makanya itu bedanya orang kaya sama orang miskin kan. Orang miskin ngasih uang saku 2.000, 3.000. Coba kamu punya 2.000, 3.000 di sekolah dapat apa? Cilok. Sementara orang kaya ngasihnya 30.000. Dapatnya apa? Siomay telur 2 biji. Udah beda gizinya. Makanya orang yang lahir di kalangan orang kaya itu privilege-nya dah. Startnya dah ibaratnya sudah pakai atletis lahirnya. Dan kita nggak bisa ngubah-ngubah itu. Jadi aku pun dapat privilege karena lahir di lingkungan berpendidikan. Bapakku dosen ya, jadi karyawan bank. Jadi aku bisa berpola pikir seperti ini. Tapi kalau kalian yang di bawah rata-rata, minimal pilihan hidup nggak nikah, nggak itu tuh nggak apa-apa. Jadi nggak usah terlalu khawatir lah sama society lah. Nikah harus umur 25, punya mobil umur 28, mati bro, ngikutin gitu bro. Mati sumpah. Kalau kamu happy dengan punya beat, belum nikah umur 38 ya nggak apa-apa. Santai aja bro. Jangan tersandra sama society. Nanti lama-lama kayak India kita. Negaranya banyak banget dan gapnya. India tuh negara unik loh. Jadi kalian harus tahu India tuh negara unik. Satu, dia punya astronot kemarin maju. CEO orang India tuh banyak. Ya, perdana menterinya Inggris saja blasteran dari orang India. Tapi yang miskin dan barbar juga banyak. Jadi dia naik ke atas, turun ke bawah. Artinya gapnya tuh luas banget. Gapnya sangat luas banget. Sehingga kalau Indonesia tidak memperbaiki SDM-nya, kita bisa berpotensi kayak gitu. Yang pinter semakin pinter, yang kaya semakin kaya,
menengah habis, ya karena tersandra cicilan, jadi terkapar semua, menengahnya jadi miskin. Ya. Nah itu hati-hati, itu pesan saya.